Iya, Kak. 2000 situ. 2000 situ. Pokoknya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nama 2000 Kita situ. seperti yang Semarang. disebut Rasulullah Betul. SAW, Iya. seorang yang mengikuti Rasul Muhammad disebutkan seperti diberikan oleh Allah Rasulullah hadiah. Jika Nabi menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja di Tirmizi, karena rahmatul muhdah. Aku ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah, dihadiahkan Tuhan. Kalau sudah datang Rasul Muhammad SAW, merugilah orang yang tidak beriman dengan dia. Dia dikatakan oleh beberapa ekspedita di Indonesia. Beruntung antum sudah mendapatkan hadiah. Tahu-tahu kita sudah lahir, itu sudah di lingkungan Islam. Tahu-tahu kita sudah melaksanakan Islam. Tahu-tahu kita sudah mengikuti Rasul Muhammad SAW. Padahal kita tidak tahu dengan mereka. Kita tidak kenal dengan Rasul. Tapi karena Allah yang memberikan kepada kita, ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat kasih sayang Allah yang dihadiahkan untuk kamu. Tidakkah kita lakukan berselawat kepada beliau? Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Itu adalah selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud di dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Dan juga kita harus berhati-hati. Itu menginginkan kita mengikut sunnah Rasulullah SAW, tetapi ada orang lain yang juga ingin ikut campur dalam agamanya. Mereka juga buat hampir 90 model selawatan. Diakui oleh kelompok itu bahwa itu juga adalah selawat. Padahal aslinya itu terbisa kembali, itu adalah susunan-susunan syair yang disusun dengan pola ilmu arud dan kawafi. Lalu kita jadikan sebagai selawatan dengan cara tertentu di negeri kita. Lalu tidak ada luruskan. Karena tugas kaum muslimin itu, kalau ada nampak yang tidak disetujui oleh Allah, kita harus menyampaikan. Zara itu mungkar apa wajib. Kalau kau melihat sesuatu yang disebut adalah mungkar, maka dia ubah. Cara merubahnya bagaimana? Disitulah perlu kebijaksanaan. Ini ajaran Islam. Jadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusi itu dengan cara yang indah. Billati dengan cara ahsan, pakai pola isim taqdir. Menunjukkan superlative degree. Cara yang lebih baik, bukan cara yang baik, lebih baik, lebih indah. Yang seperti kasus yang kita temukan di Texas. Seorang beribadah dengan cara yang berbeda dengan yang kita yakini. Lalu dalam salat kita tinju imamnya. Fakta itu. Fakta. It's a fact. Dan seluruh dunia tahu. Itu pun mendapatkannya dari seorang bule. Misalnya itu bule, alhamdulillah sudah di dalam Islam. Punya keluarga di Indonesia di Payakumbuh. Beliau kirimkan, benarkah ini? Is it true? Wah, itu tidak benar. Tidak ada ajaran Islam seperti itu, Pak. Yang itu menjadikannya satu petikan dari cuplikan sejarah. Baca buku Islam itu lebih dahulu dari awal. Ini adalah kelemahan kaum muslimin di negeri kita. Allah sudah mengisyaratkan dalam ayat Quran, wadkhulu min abwabiha. Masuk ke dalam Islam dari pintu, jangan masuk dari jendela. Ini adalah simbolik yang diajarkan oleh Allah dalam bentuk syairillah min taqwal qulub. Simbol-simbol Allah itu adalah bentuk dari ketakwaan hati. Bagaimana masuk ke dalam Islam? Yang pertama bukan dari mendengar saja. Sebab kita sudah memiliki kitab. Maka disebutkan Islam di syarat surah Safa. Qul fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin.
menyampaikan suatu agama, lalu tidak ada bukti sejarah, tidak ada bukti empiris, tidak ada data filologinya. Seluruh kitab sudah dituliskan oleh para orang-orang yang beragama di dunia. Yakinkah itu membawa kiamat? Yakin, karena ada surah Al-Bayyinah, fiha kutubun qayyimah, bahwa di dalam agama itu ada peninggalan-peninggalan yang disebut kutubun qayyimah, kitab-kitab yang bernilai. Apakah nilainya itu 100% kebenaran, 75% kebenaran, 50% kebenaran? Yang jelas faktanya seluruh agama memiliki kitab. Coba lihat nanti dalam beberapa kajian oleh guru kita, Dr. Menachem Ali, salah seorang lulusan dari jurusan filologi tentang manuskrip kuno di Indonesia, orangnya Jawa Timur. Barangkali satu-satunya di dunia. Dan beliau memiliki hampir ribuan kitab-kitab kuno. Dan beberapa kita kopi dan beliau mengirimkan, alhamdulillah. Dia juga ikut menikmati bagaimana belajar ilmu kitab-kitab manuskrip kuno yang memakai 5 bahasa sekaligus. Bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya, kemudian juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah, kita punya guru lagi. Selama begitu cermat, kenapa saudara Kristen bisa memakai nama Allah? Tidak terjawab sampai dulu. Selama kita sekolah di sekolah gereja, lalu guru mengajarkan, marilah kita mengikuti Tuhan Allah kita, Allah Bapa di surga. Dari mana datang kata Allah Bapa di surga dengan tipis L? Bentuknya kan sepele. Kalau ini diajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, baru hijrah, sangat berbahaya. Jadi itu mungkin ada masalah kalau kita sudah banyak mendengarkan kajian sejak dahulu. Tapi kita tetap juga tanya-tanya kok bisa masuk. Hasil dari penelitian Lord Manuscript, dari penelitian yang diketemukan oleh beliau, dan itu sudah diajukan di lembaga Alkitab di Jakarta secara terpisah. Jadi supaya datang beliau ke Jakarta ke lembaga Alkitab Katolik di Jakarta, sudah diadakan pertemuan dan sudah direncanakan perjanjian. Itu sudah buat MOU kesepakatan itu dari mereka cuma bisa menerima 1 kali pertemuan. Kali kedua hilang mereka. Karena ketika dibuka data, ternyata tidak diketemukan dalam kitab saudara kita beragama Kristen itu nama Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun data teks dari yang disebut Injil oleh mereka, atau Alkitab, atau perjanjian baru bagi mereka. Tidak ada. Sebab mereka itu memakai Alkitab sesudah cetakan dari Romawi yang disebut Tanakh. Tanakh ini yang ditransfer ke bahasa Indonesia dan sudah ditransfer juga ke bahasa Minangkabau, berkulit hijau daun, dicetak sekitar tahun 2000-an, tahun 2001. Itu sudah edisi yang kedua untuk Sumatera Barat. Jadi ada Injil berbahasa Minangkabau dan itu sudah mendapatkannya, sudah kita baca, dicari ya. Juga di situ tertulis nama Allah. Pada Allah Bapa di surga. Amin. Allah dari mana? Tidak ada yang ketemukan. Itu nampak sekali bahwa kita kekurangan literasi, lack of literacy. Itu tidak mau menambah ilmu, karena itu mengandalkan hanya satu sosok saja, satu jalur organisasi saja, satu grup saja. Karena Allah sendiri sudah membukakan pintu kepada kita. Manjahada fina lanahdiyan subulana. Coba cari tafsir. Jangan pada kayak jangan pada kayak guru, pada tafsir. Apa yang pengertian di situ subulana? Siapa yang bersungguh-sungguh mencari keredaan kami, maka kami tunjukkan jalan-jalan kami. Bukan sabilana, tapi subulana. Ada apa dengan kalimat itu?
Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang disebut orang alim, yang bahasa Indonesia adalah para ulama, yang mungkin dalam bahasa Inggris, di Hollywood Quran diterjemahkan dengan oleh Dr. Mulhan sebagai penerjemah Al-Quran di Eropa, diterjemahkan dengan sekolah sarjana. Kalau sarjana berarti orang Indonesia juga sarjana. Banyak sekali sarjana di Indonesia. Dan sampai hari ini kita sudah buka data, ternyata hampir 27 juta sarjana kita nganggur. Bukan tidak bisa kerja, peluang kerja itu yang tertutup. Kenapa? Karena dalam 10 tahun terakhir sangat praktis sekali. Kenapa ada oknum di pemerintahan menutup pintu untuk anak-anak Indonesia bekerja? Lalu orang lain seperti China misalnya, kenapa bisa masuk dan bekerja di Indonesia dengan tanpa banyak tes? Ini fakta. Jadi ketika keluar, tidak boleh dibahas. Pemerintah kalau boleh ambil, iya boleh ambil kalau taat kepada Allah. Kalau misalnya ulama tidak taat kepada Allah, harus dikritik, harus diluruskan. Kemungkaran tidak boleh didengar saja, harus disampaikan. Tapi kalau kita memanggil mereka dengan permata, mana orangnya? Mana orangnya? Tunjukkan. Tidak ada yang berani. Sebab orang yang berani berkata permata kepada pemerintah, semuanya dalam penjara hari ini. Itu fakta. Anda tutup mata silakan saja. Dan kita harus tahu itu. Bukan di negeri ini saja para ulama masuk penjara. Di Arab Saudi juga. Banyak sekali guru di penjara ada dia. Oh kita kata tidak, kita melihat Islam. Tanya, oh kita harus taat kepada pemerintah. Iya, kalau pemerintahnya taat. Sebab luruskan kembali mindset kita. Kita beragama mengikut cara siapa? Cara Allah dengan cara Rasul. Mari kita lihat, kita baca dulu kitabnya. Ini karena kita kurang membaca, dan akibat dari kurang membaca diketahui oleh orang-orang di luar Islam. Sehingga buku yang kita pakai hari ini adalah buku-buku kuno, buku-buku yang tidak berdasar. Buku-buku yang sudah direvisi. Bayangkan sampai kepada kitab suci pun direvisi oleh mereka. Mau saja kita menerimanya. Karena kita tidak mau membanding, tidak mau membaca seperti ini. Seolah yang kita dengar satu itu adalah benar. Sungguh ajaib sekali pendapat kita. Baca banyak-banyak. Ulama kita sudah meninggalkan kitab yang luar biasa banyaknya. Walaupun sudah banyak yang dibakar oleh kelompok lama dalam perang masa lalu di perang salib. Ini dilupakan dengan berakhirnya perang salib, kita menganggap bahwa perang sudah selesai. Tidak, perang tidak selesai. Perang itu bisa beralih fungsi. Kalau dulu kita perangnya dengan memakai sistem senjata, di akhir zaman perang bisa jadi tidak pakai senjata, pakai perang proksi. Kalau membaca dunia militer, baca buku fikih harbi, sistem fikih dalam peperangan dalam Islam. Itu kan dalam jahannam. Innan nasa qalu, innan nasa jama'u lakum fakhshaw. Diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Imran. Ada beberapa orang di luar Islam berkata, sesungguhnya orang yang banyak itu sudah mengepung kamu. Terkepung gitu, dia terkepung. Faktanya sudah terkepung. Itu contoh dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu bin Sa'id. Ini fakta. Qad tatada'a lakum al-umam kama tata'al akalatu ala qas'atiha. Umat-umat nanti di akhir zaman, mereka itu akan mengepung kamu, dan kamu terkepung itu sudah di posisi makanan di atas meja makan. Kita pun di atas meja makan, bukan di balik meja. Meja makan kita bersama-sama di situ. 1,6 miliar muslim hari ini di dunia sedang terkepung. Ini proksi yang luar biasa. Hasil Ghazwatul Fikri yang luar biasa pula dibuat oleh mereka untuk kelompok Yahudi
dibuat persiapan oleh kamu. Apa kekuatan yang mampu oleh kamu? Tuhan. Kita mampu punya mata, mata kita pergunakan untuk membaca. Membaca itu sebuah kekuatan. Dan itu perintah. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menyuruh kita membaca. Kita tidak mau membaca. Ada kita membaca yang kita baca buku-buku expired. Bayangkan apa bahagia. Kita ketemukan 3 kontainer 1 tahun di Republik Indonesia ini. Dibuang buku peselat Arab Furu di dekat Papua. Hebat tidak tuh? Kenapa buku dibuang ke laut? Kata orang-orang guru-guru di sana, bukunya sudah expired, tidak ada gunanya. Sudah dibakar lalu ditenggelamkan dengan kontainernya. Ini fakta. Sayang sekali umat Islam rendah sekali daya baca. Rendah daya nalarnya, adalah daya analisisnya. Bagaimana kita mendengarkan Islam seperti ini? Banyak kami baca. Lalu ukuran saja dan tambah-tambah kita tambah. Masya Allah, seorang orang saleh di Afrika di Tanzania bahagia. Islam mengatakan 240 kali dalam 1 tahun. Membaca saja 240 kali 1 tahun. Kalau kita baca kita tanya diri kita, wafi anfusikum afala tubsirun. Kalau kamu dengan diri kamu bagaimana? Tidakkah kita menantangkan Quran kita? Itu yang harus kita wajib dulu membawakannya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW berkata, "Iqra'ul Quran ala syahrin." Bacalah Quran itu dengan khatamkan dalam 1 bulan. Itu salah satu rahasia yang kita temukan dalam kitab Al-A'jaz Al-Adadi Al-Quran yang diterbitkan di Saudi Arabia tahun 2001. Mukjizatnya kenapa ada juz 30? Karena hari juga 30, 29 ditambah 6. Jadi itu hari dalam 1 bulan. Dalam ilmu falak, ilmu astronomi, yang kita sangat takut dengan ilmu itu. Padahal ayatnya ada di surat Yunus. Lita'lamu adadal sinina wal hisab. Wajib kamu mempelajari bilangan bulan itu dan ilmu berhisab. Lalu dipertentangkan oleh medsos. Bacakanlah kelompok ahlul ru'yah dengan ahlul hisab. Mabuk kata mereka. Baca dulu. Baca ayat tafsir para sahabat lengkap. Benarkah kita harus menjadi ahlul ru'yah tanpa meninggalkan hisab? Mabuk kata mereka. Atau mungkinkah ada kemungkinan ahli ru'yah itu adalah ahli hisab? Pendapat yang mayoritas di kalangan para sahabat yang diketemukan dalam kitabnya Qadiriyah, pendapat yang kedua yang lebih kuat. Ini lebih rajin. Sayang sekali karena literasi guru-guru kita bertengah lama, sehingga yang tampil kecil saja. Kalau bertentangan dengan yang itu langsung kita batalkan. Enak saja membatalkan hukum siapa? Mau sudah tamat baca kita 200.000 hadis, sudah ada dalil di rumah kita. Kita percaya cari diri kita. Dulu orang sudah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pendiri penggagas mazhab salaf di dunia. Ada beliau ditanyakan melalui anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tanya, bagaimana sebenarnya untuk Islam menjadi seorang ilmuwan? Hapus standarisasi itu sesudah menghafal Quran. Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jawaban beliau? Dengan tersenyum. Badahika Ahmadu libnihi. Tersenyum Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tanya ini dan tanya berarti Aminatu alfi hadis ya Abu. Apakah 100.000 hadis?
Jangan lupa Pak. Di hadis apakah 200 hadis? Beliau mensenyum dengan mengatakan watabas sama menang. Maka Allah bahagia. Standarisasi seorang ilmuwan harusnya merujuk kepada amal pendapat ini. Minimal seseorang harus memiliki data-data 200.000 hadis di rumahnya. Kalau tidak bisa dia menghafal. Lihat buku kita 200.000 hadis. Itu tadi di wafi anfusikum ala tubsirun. Jangan hanya menempelkan tapi sebuah hadis lalu kita katakan oh ini sudah final, belum. Dua hadis yang lain belum kita lihat. Mau sudah kita baca hadis yang lain. Kita baca hadis saja bukan main, banyaknya di dunia. Dan sebagai guru-guru kita mengatakan ini kenapa para ulama ini, para ulama berkata, tapi ulamanya di kita apa? Jelaskan. Ini yang disebut Islam. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Jadi Allah yang menyuruh langsung kepada kita dari Israel, baca kitabmu. Sebelum kita membaca kitab kita yang asli di akhirat, nanti kita akan membaca hanya dengan menangis. Seluruh yang kita lihat di situ ternyata tidak semuanya tepat sesuai. Sebab karena kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Dari Rasul sampai kini kita sudah ditinggalkan 14 abad yang lalu. Sungguh suatu masa yang panjang. Apakah bisa kita menjamin bahwa tidak ada kemasukan di situ, terkontaminasi dengan kelompok-kelompok yang tertentu lahir dalam sepanjang sejarah? Ditambah lagi orang Yahudi memang tidak suka dengan kita sejak dari awal. Sehingga orang bertanya-tanya, kenapa kita kaum muslimin kok tidak dibantu oleh Allah? Sudah dibantu kita dengan datangnya Rasul Muhammad. Sudah dibantu kita bahwa salah satu warisan dari para Rasul itu adalah kitab dan para ulama. Sudah dibantunya. Para ulama itu adalah memiliki rasa takut luar biasa kepada Allah. Bagaimana bentuk rasa takut kepada Allah itu? Itu yang kita wujudkan, meniru, mencontoh, menteladani kepada pendahulu-pendahulu kita. Itu yang disebut salafus saleh. Siapa mereka? Dilaporkan oleh Rasul sendiri. Orang itu adalah khairul qurun kami, alladzi ana fihi, subhanalladzi yalunahu, subhanalladzi yalunahu. Orang-orang yang disebut salafus saleh itu adalah Nabi itu sendiri. Seperti kata beliau kepada Fatimah. Sesudah salat asar di rumah Fatimah, Nabi berkata, "Ni'mas salafu ana laki ya Fatimah." Sebaik-baik orang yang kau contoh pendahulu itu adalah aku bagimu hai Fatimah anakku. Itu bukan dikatakan kepada kita, tapi dikatakan kepada anaknya. Karena beliau Fatimah tinggal, yang lain sudah wafat. Itu sebabnya. Di hadis itu keluar sudah hampir di penghujung kenabian. Itu juga tidak pernah mencari asbabul wurud hadis. Tidak mau membaca laporan-laporan para ulama seperti Al-Wahidi. Itu tidak pernah mencari laporan Al-Wahidi. Itu tidak pernah mencari pembaca kitabnya Imam Syihab Az-Zuhri. Itu adalah ulama-ulama di awal abad. Kalau kita mengaku orang-orang yang mengikuti salafus saleh, baca kitab kita. Dan saya lihat di situ, ternyata riwayat-riwayat menunjukkan hampir seluruh kerja kaum muslimin di negeri ini, hampir 90% ada dalilnya. Jangan antum tuduh-tuduh tidak ada dalilnya, baca dulu. Mari kita diskusikan, mana kita
Ternyata Pak Pastor sendiri juga kewalahan. Dia juga tidak punya buku referensi yang kuat. Sama dengan kaum muslimin, kelemahan kita juga sama dengan mereka. Kurang membaca, kurang literasi, akibatnya kurang analisa. Akibatnya kita saling baku hantam sesama saudara sendiri. Ini yang ajaibnya kaum muslimin. Halnya kita tidak seperti itu. Kalau memang kurang ilmu saudara, kalau diberitahu dulu dalilnya, jangan main hantam saja. Dengan terjadi di medsos itu. Karena masuk di akal. Beda kita langsung kita lepuk kawan kita kan mungkin. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Kenapa ada dengan orang kafir saja kita seperti itu? Tidak ada ajaran Islam. Itu adalah ajaran dari beberapa oknum-oknum. Jadi kembalilah kita mencari bagaimana meyakini Islam. Kembali masuk pada pintu. Fadkhulu min abwabiha. Bagaimana pintu itu? Yang pertama, selesaikan dulu seperti yang ditanyakan kepada Muaz bin Jabal dengan Huzaifah ketika diutus ke Yaman. Kaifa taqdi idza ja'a laka qadar. Bagaimana kau nanti kalau ada masalah ketika kau dikirim ke Yaman? Akhirnya Muaz bin Jabal menjawab, "Di kitabillah." Aku akan mencari jawabannya dengan melihat ke kitab Allah. Hafal dulu kitab Quran kita. Mari kita menghafal Quran dulu. Sudah kita hafal Quran kita. Kita mengelak-elak. Di sini kelemahan kita sebenarnya. Orang luar negeri sudah dengan langsung menghafal Qurannya satu demi satu. Mari kita berlomba-lomba di situ. Jangan anak-anak saja kita pasuk-pasuk di bawah. Lalu kita doktrin mereka ini yang benar, selain itu salah, ini seluruhnya bid'ah dan kafir. Tidak seperti itu beragama. Kalau betul bisa konkret kita. Dan orang lain akan memanfaatkan itu. Kesempatan ini kata orang komunis, hantam saja, biar saja mereka akan buang. Karena asik melihatnya. Itu tidak ada diajarkan oleh Islam. Jadi kita fokus dulu. Mari kita fokus, kita luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, maka kita kembalikan dulu pikiran kita kepada Quran. Mari kita hafal Quran dan kita ansur membeli kitab tafsirnya. Mari kita tafsirnya. Dan ketika kita membeli kitab tafsir, kita juga harus waspada. Apa sebab? Di situ sudah dikatakan oleh pencetak atau penerbitnya. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab nih. Ada satu penerbit, judulnya di situ dibuatnya terjemah tafsir Ibnu Katsir. Lalu di pengantarnya dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah ketebalan kertas, mahalnya harga, sudah itu banyaknya muatan di dalam kitab yang menurut kelompok terjemah ada hadis yang beragam-ragam. Lalu dibuang sebahagian, ditinggalkan satu hadis saja, yaitu hadis sahih saja. Maka menciutlah jumlah kitab itu yang jumlahnya 30 menjadi 10 jilid saja. Ini boleh atau tidak? Itu pertanyaan, coba Ustaz jawab. Kawan-kawan sahabat silakan jawab. Dalam kajian ilmiah Bapak dan Ibu, tidak boleh menjiplak, mensadur, merevisi kitab orang. Yang dibolehkan cuma memberikan khasiat, memberikan footnote di kaki saja. Tidak boleh berlomba membuang teks, tidak dibenarkan. Itu yang ilmiah, menurut ilmu di dunia. Dan ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebab hadis di dalam Islam itu pembagiannya ada 40 kelompok. Bukan satu saja hadis sahih saja tidak. Di bawah hadis sahih ada hadis hasan. Hasan pun dibelah dua, ada hasan mizani, ada hasan miraini. Dan ini disepakati oleh ulama di awal abad pertama oleh Syihab Az-Zuhri bahwa hadis sahih dibelah dua, sahih mizani dan sahih miraini. Hasan di bawahnya, hasan mizani, hasan miraini. Di bawahnya baru hadis sahih. Jangan antum buang-buang saja kitab orang. Ini di Indonesia terjadi fakta ini. Sehingga aku terpaksa membeli 4 tafsir Ibnu Katsir di Indonesia.
Penerbitan Beirut dan terbitan dari Kairo. Cetakan yang tahun yang berbeda. Ternyata terjemahan Ibnu Katsir di Indonesia dengan alasan tadi mengingat dan menimbang dan memutuskan, maka kita sudah melakukan revisi yang amburadul dan tidak ilmiah. Dan ini tidak benar, tidak ada minta izin kepada keturunannya Ibnu Katsir yang masih hidup di Syria. Gimana minta izin mereka di menerjemahkan? Ini klaim sepihak namanya. Dia mau mengambil sanad Ibnu Katsir itu masalah. Dia jangan main dengan membuang hadis yang sudah dipilihkan catatan kaki dan keilmuan beliau. Tradisi ini Bapak dan Ibu jarang kita perhatikan. Nah, sebab yang sebenarnya kita itu cuma pahala, dosa. Sementara kita melakukan dosa itu sendiri, kita tidak sadar. Ini fakta yang terlupakan. Ini menjadi gugahan untuk kita, karena kita itu diberi oleh Allah ujian yang sangat banyak. Salah satu modelnya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53, penuntut pelajaran kita bagian. Wa kadzalika, seperti itulah hidup. Katanya ba'dhum bi ba'd. Kami beri kamu ujian antara kamu dengan kawan kamu. Makanya kita lulus di hari itu, kita lihat nanti di akhirat umpamanya. Siapa yang membuang tulisan pemeriksaan penelitian para ulama hadis, para ulama salaf akan dituntut di akhirat. Siapapun orangnya dan siapapun kelompoknya, kita tidak rela. Enak saja membuang penelitian orang. Ada hak kita tidak ada di sini. Jadi perlu kita kembali banyak membaca dan banyak membanding. Mari kita belajar dengan banyak kita, dengan banyak guru kelompok. Maka kita bisa membanding dengan keilmuan yang berlapis-lapis. Terkabun dan tabakan. Kamu akan mendapatkan keilmuan itu setahap demi setahap. Tidak bisa langsung belajar langsung ada di sana. Tidak semudah itu. Adkhulu min abwabiha. Masuklah ke dalam Islam dari pintunya dengan izin tidak. Baca kitab itu. Mari kita nikmati Islam selagi hidup di sini. Nah, demikian yang bisa kita ulangkan sebagai gugahan rumah bahagia. Karena kita mencari di medsos terlalu banyak istilah. Dan istilah itu sesama kita. Yang dituduh orang sudah bersyahadat kafir. Jangan dituduh orang sudah bersyahadat lalu bid'ah, tidak. Nanti antum akan dituduh ya. Tidak mudah mengatakan muslim sebagai orang-orang yang bersalah. Banyak sekali kasus di dunia. Salah ucap salah seorang saja bisa kena hukum langsung di dunia. Belum biasa. Kembali kita luruskan pikiran kita. Jangan terkontaminasi kita dengan yang aneh-aneh. Nah, demikian orang bahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita menjadi orang yang bisa bersyukur. Alaihissallahu bi'a'lama bisyarikin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.